nulis di catatan manual itu kan potensi kita nulis datanya double itu kan tinggi ya. Terus data nggak sinkron, kemudian ya beberapa masalah itu bisa dihindari berdasarkan tujuan pembuatan database. Nah, bentuk normalisasi itu ada macam-macam. 1, 2, 3 BCNF, di mana 4 jenis ini, 4 bentuk ini dia tergantung dengan ketergantungan terhadap si kuncinya. Tapi kalau yang 4NF dengan 5NF ini dia tergantung sama kunci dan multi value. Jadi 4 dan 5 ini bukan melanjutkan BCNF, ya melanjutkan sih, tapi sudut pandang lihatnya itu beda. Kalau yang satu terhadap ketergantungan datanya, yang satu terhadap value yang ada di situ. Nah, tab normal ini gampangnya ini tidak boleh ada atribut yang berulang atau misalnya ada yang kosong gitu juga dihindari. Contohnya, nah ini contoh tabel tidak normal. Tabel tidak normal, ini misalnya dalam satu atribut ini ada 2 data nih. Satu atribut ada 2 data. Nah, ini disebut tabel tidak normal. Cara menormalkannya gimana? Nah, kita bisa pecah nilai-nilai ini, nomor teleponnya yang pertama dengan nomor telepon yang kedua. Jadi namanya nanti ada 2. Sama-sama Yeni untuk nomor telepon pertama sama nama Yeni untuk nomor telepon kedua. Begitu. Ya. Semuanya juga untuk yang nama-nama data ganda. Jadi list barisnya jadi lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Nah, ini hasil dari tabel tidak normal menjadi tabel normal tahap pertama. Jadi ini ada di kondisi tabel normal tahap pertama. Gitu. Nah, tabel ini kalau misalnya mau disederhanakan lagi bisa. Saya bilang bisa ya. Jadi tabel ini nih misalnya kita mau lanjutkan lagi. Saya mau lanjutkan lagi, biar datanya nggak double-double begitu yang nama. Itu boleh-boleh aja. Misalnya nih ID sales, sama ada nama sales. Nah, kalau kita lihat di situ kan Yeni ada 2 ya. Ada ADN 006, ini Yeni. Ada bawahnya lagi ADN 006 lagi. Nah, ini kan nanti primary key-nya nggak ada ya, nggak bisa kita naruh primary key di sini, sehingga kita harus pisah. Ya ini cukup satu aja. ADN 007, ada ADN 008, ada ADN 009 sampai 10. Nah, ini dipisah. 7 siapa? 7 Meme. Kemudian 8 siapa? Tina. Kemudian Insinyur Yanto misalnya. 10 Made. Nah, kemudian nomor teleponnya bagaimana? Nomor teleponnya kita pisah. Nah, kita pisah ke tabel lain. Kalau misalnya ini tadi dia punya 2 nomor telepon, maka kita naruhnya begini. Nomor telepon yang pertama. Nomor telepon yang kedua ini nggak apa-apa. Berarti tabel ini nggak ada primary key ya. Untuk tabel telepon nggak perlu ada primary key, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tabel di sini, seperti ini boleh nggak? Kalau ngomong kita bahas bisa atau tidaknya sih bisa-bisa aja. Tapi ya bagusnya sih baiknya dipisah. Kalau kasusnya seperti ini ya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk tabel normal tuh. Nggak ada. Aman ya, saya lanjutkan. Nah, contoh lain. Kapan kita harus menormalkan tabel yang tidak normal ke normal 1? Kalau kasusnya kayak gini. Ini ada kolom yang berulang. ID pengarang sama nama pengarang. ID pengarang dengan nama pengarang. Ya. Nah, ini kan berulang. Ini juga nggak boleh. Sehingga kita cukup bikin 1. Nah, ini aja ID pengarang. Sudah cukup ID pengarang saja. Kemudian, nah isinya baru double. Misalnya nih, buku kan ada pengarang 1, ada pengarang 2. Ada buku yang hanya 1 pengarang saja. Ada buku yang mungkin 3 pengarang. Nah, itu berapapun pengarangnya kita sederhanakan dalam 1 tabel aja. Misalnya ini bukunya sama-sama buku yang nomor berapa yang ISBN-nya 222 nih. Karena 2 pengarang, maka ISBN-nya di sini juga jadi 2. Nah, ini sudah menjadi tabel normal tahap 1. Ini karena 1 pengarang. Ini karena 2 pengarang sehingga 2 baris begini.
Gitu. Jadi prosesnya kurang lebih sama seperti yang ada di slide sebelumnya. Jadi digabungkan dalam satu tabel, satu kolom saja, kemudian yang kosong-kosong bisa terisi. Gitu. Ini untuk yang tabel normal 1. Nah, lalu tahap normal kedua, nah ini ketentuannya ya. Ketentuan untuk tabel normal kedua adalah dia harus memenuhi tabel normal 1 dulu. Dia harus memenuhi tabel normal 1, kemudian setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan sebagian, jadi tergantung sepenuhnya. Nah, kalau ada yang tergantungnya tidak sepenuhnya, maka harus dieliminasi atau dipisah tabelnya. Caranya seperti apa? Misalnya nih, di kasus ini ya, di kasus ini. Ini ada tabel R, kolomnya ada ABCDE. Di sini, sebutlah A sama B ini adalah kunci utama. Kunci utama, ini bukan primary ya, karena primary kan satu, tapi super key yang kunci pertama, karena kan bisa double ya kalau super key. Nah, kuncinya adalah di AB. Lalu CDE ini dia bukan kunci. Tapi kalau kita lihat misalnya, ini artinya ya, fungsional dependensi, ketergantungan fungsi. CDE ini dia punya ketergantungan terhadap A sama B. Maka tabel R dia secara otomatis dia sudah memenuhi 2NF. Kenapa? Karena semua yang bukan kunci tergantung ke AB. Ini berarti dia sudah 2NF gitu. Kenapa? Karena artinya C dia tergantungnya dengan AB. Dia tergantung dengan AB dan E juga tergantung dengan AB. Jadi masing-masing kolom yang bukan kunci dia tergantungnya dengan AB semua, di mana AB ini adalah kunci. Maka ini memenuhi 2NF. Lalu yang tidak memenuhi 2NF seperti apa? Misalnya ini. Contoh ABCDE lagi, kuncinya masih AB ya. Di sini CD, C dan D dia tergantung dengan AB. AB ini kunci. Sedangkan E ini hanya tergantung dengan B, padahal kuncinya kan A dan B. Nah, ini berarti si E ini hanya tergantung sebagian, parsial. Nah, ini artinya dia tidak memenuhi 2NF, sehingga kita harus kondisikan. Mengkondisikannya bagaimana? Nah, mengkondisikannya adalah kita lihat E kan tergantungnya dengan B ya. Nah, maka kita pecah menjadi dua tabel. E dengan B langsung sekaligus. Karena E tergantungnya dengan B saja. Maka E dengan B. Lalu tabel yang satu lagi karena C sama D tergantungnya dengan AB, maka ya digabung jadi satu. Tuh. Artinya kan C tergantung dengan AB, D juga tergantung dengan AB. Sudah. Jadi satu aja di situ tabelnya. Itu sehingga kalau ada kasus seperti ini cukup dipecah menjadi dua tabel. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Jadi kembali ke ketentuannya tadi ya, memenuhi 1NF dan kunci yang bukan atribut yang bukan kunci, dia tergantung penuh. Harus tergantung penuh dengan si kunci. Nggak bisa tergantung sebagian. Dengan proses pemecahan seperti ini, artinya kan sekarang E jadi tergantung penuh dengan B. Karena kuncinya kan hanya B. Nah, gitu. Jadi tidak ada tergantung sebagian lagi di kasus ini. Nah, contohnya, kalau kita lihat di sini, ada nih modul biaya grid. Nah, kita lihat di sini, kalau kita ngomongin data ya, datanya nih ada 29, berarti kan 6 nggak bisa jadi kunci kan. Nah, maka ini kan tabel tentang peserta workshop, artinya ini mengambil workshop apa. Nah, itu kedua itu dijadikan kunci karena tidak mungkin berulang. NIM ini mengambil VBNet. NIM 29 juga mengambil prolog. Nah, berarti kan data ini tidak mungkin ada lagi nanti di bawah 29 VBNet lagi, itu nggak mungkin. Sehingga kuncinya adalah, super key-nya adalah NIM dengan modul. NIM dengan modul ini adalah super key. Nah, kemudian kita lihat yang bukan kunci, biaya sama grid. Biaya ini tergantungnya dengan mana? Biaya ini tergantungnya dengan modul. Jadi modul VBNet harganya 250.000. Modul Delphi harganya 150.000. VBNet harganya 250.000. Berarti kan biaya tergantungnya dengan modul. Ya.
Sedangkan kuncinya tadi adalah modul sama NIM. Berarti gimana? Berarti kan biaya ini tidak tergantung penuh dengan kunci kan? Dia hanya tergantung dengan sebagian kunci saja. Artinya tabel ini tidak memenuhi 2 NF. Ya, tabel ini tidak memenuhi 2 NF sehingga modul sama biaya ini bisa kita tarik, kita lepas datanya. Kita pecah di dekomposisi. Nah, kemudian kita lihat grid. Grid ini dia juga bukan kunci, tapi dia tergantung dengan apa? Dia tergantungnya dengan NIM dan modul sekaligus. Karena kalau kita ngomong nilai A siapa dan mata kuliah apa, kan gitu. Kita nggak bisa nilai A-nya si NIM 29. Ya tergantung mata kuliahnya apa, tergantung materi workshopnya apa. 29 yang prolog B. Gitu. Ya, jadi grid ini artinya dia tergantung penuh dengan kunci, yaitu NIM dan modul. Sehingga NIM, modul, dan grid ini menghasilkan satu tabel sendiri. Jadi satu tabel peserta workshop ini dia menghasilkan 2 tabel. Tabel nilai dan tabel biaya. Nah ini ya penjelasannya. Jadi yang biaya ini dia parsial, tergantungnya hanya sama modul saja, maka dieliminasi menjadi satu tabel sendiri. Jadi tabelnya adalah NIM, modul sama nilai, kemudian modul sama biaya, dia tergantungnya ke siapa. Gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sebelum nanti tambah bingung di tahap-tahap selanjutnya. Nggak ada? Yakin? Aman? Oke, saya lanjutkan. Nah ini hasilnya ya. Ini tabel pecahan dari tabel yang normal 1 tadi. Ini adalah bentuk normal 2-nya. Nah ini yang tabel normal 3. Kita harus ingat perbedaannya tadi. Yang tabel normal 2 ketentuannya adalah dia harus tergantung penuh dengan kunci. Nah kalau di tabel 3 kata kuncinya adalah ada atribut yang bukan kunci, dia tergantung juga sama yang bukan kunci. Jadi bukan kunci kok digantungin gitu loh. Nah itu berarti perlu dikondisikan. Nah tujuannya adalah semakin tabel 3-nya menjadi lebih tergantung ke kuncinya, biar nanti terjadi seperti itu. Sama ketika ada pengubahan data, itu tidak rusak datanya. Ketika melakukan update data, datanya nggak rusak. Maksudnya rusak gimana sih? Nah misalnya nih, kita ngisi nih, belum ada nilainya nih, masih proses ya. NIM 25, ngambil mata kuliah Delphi, harganya biaya, nilainya belum ada, kosong. Nah itu kan berarti datanya jadi nggak lengkap informasinya. Nah itu, jadi ini masih berpotensi terjadi ada data yang miss gitu. Nah misalnya kan berarti kan, tapi kalau udah dipecah nih menjadi seperti ini. Nih, saya ngisi NIM 25, mata kuliahnya Delphi, nilainya belum ada ya nggak apa-apa. Biayanya sekian, modul ini tarifnya sekian. Jadi untuk menghasilkan data ini cukup kita query, ditarik dari tabel ini dan tabel itu. Begitu. Data nggak di sini, kita nggak bisa nambah data kalau memang data barunya belum ada. Ini nggak bisa. Tapi kalau kita mau misalnya ada yang beli modul baru ya, berarti kan 3 baris ini harus diisi 3 kolom ini. Nah ini nanti gimana? Nah itu yang saya informasi. Tapi kalau ini kan ini sudah tidak terjadi kerusakan ketika ada update data. Nah tujuan 3NF salah satunya itu mengurangi resiko terjadi anomali ketika ada update data. Nah 3NF ini ingat-ingat ya bahwa ada data yang bukan kunci, dia tergantung sama yang bukan kunci juga. Nah ini harus dikondisikan. Misalnya nih sama ya ABCD E AB.
CDE. CDE tergantungnya dengan AB. CDE tergantungnya dengan AB. Lalu DE sendiri, DE ini kan bukan kunci ya nih. DE ini bukan kunci. Tapi DE tergantungnya dengan C. C kan bukan kunci. Nah ini perlu kita selesaikan. Gitu karena D dan C itu bukan kunci. E sama C juga bukan kunci. Sehingga ya perlu dinormalkan lagi. Nah, AB ini seperti ya. Kemudian sehingga intinya ketika kita mau pecah lagi, seperti apa hasil tabelnya? Karena gampangnya ya, karena DE ini kan tergantung dengan C, sudah ini dijadikan satu tabel. Maka ini dijadikan satu tabel, karena C ini bukan super key, ini kan bukan kunci. Jadi dijadikan satu tabel, kalau sudah satu tabel, si C ini kan jadi kunci. Gitu. Nah, sedangkan tabel yang ini, A, B, C, D, E, loh kok ini jadi 5 kolom lagi, tabel utuh dong. Nah, karena yang C ini, dia sudah jadi satu tabel ya, maka tabel satunya lagi cukup ABC. Gitu, jadi cukup ABC saja, hasilnya ini, ABC. Jadi kalau kita perlu data D sama E, ya kita cuma tinggal ngambil dari C, karena C ini kan kunci. Dua tabel ini sudah berelasi. Jadi bisa kita tarik datanya, data D sama E, melewati C, tabelnya sudah berelasi. Gitu. Nah, ini penjelasan tadi ya, gambarannya tadi. Jadi kalau ada yang bukan kunci kok tergantung sama yang bukan kunci, jadi bisa aja jadi satu tabel. C di sini otomatis jadi kunci. Nah, kita cukup ambil data kuncinya saja. Gitu. Nah, misalnya nih, saya mau tanya, menurut kalian tabel ini sudah normal atau belum? Halo? Belum. Alasannya kenapa? Ada value yang sama, Bu. Value yang sama? Bukan sih, bukan value yang sama. Kurang pas. Ada value yang kosong. Jadi yang dikosongi ini harus kita isi dulu. Soalnya kalau nggak diisi, kita ketika nanti tabel dipecah, kita nggak tahu P4200 ini punya siapa. P4399 ini punya siapa. Nah, jadi kita harus isi dulu. Ini belum normal, ini tabel tidak normal, sehingga kita harus isi dulu. Nah, setelah diisi, beginilah jadinya. Ini sudah normal 1. Normal 1. Tapi ini belum 2NF. Saya pengen tahu kira-kira, kenapa kok belum 2NF? Ini baru masuk tahap 1. Datanya itu masih ada ini Bu, yang ada yang sama, masih ada apa namanya? Ada yang sama gitu Bu. Di kolom apa? Di kolom S-nya itu. S, oke. Itu aja. Status sama Siti. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Tadi masih kurang tepat sih. Karena kaitannya dia sudah bisa disebut normal 1 dengan normal 2 itu setidaknya membahas 2 data, yaitu data yang jadi kunci dan data yang bukan kunci. Nah, itu. Jadi kaitannya 2 itu sih, bukan hanya 1 kolom saja ya. Cuman tadi sudah lumayan, berarti sudah mulai ngincer, ini ada yang sama nih. Ini ada data yang sama juga di satu sama Siti. Nah, kebetulan dia bisa dikatakan belum memenuhi 2NF karena ada kunci yang dia itu kalau tadi ya, yang ketentuan nomor 2 tadi, kunci tergantung sebagian. Ya, tapi di sini karena kuncinya 1 ya, kalau kita hanya ambil S aja sebagai super key, kita hanya S sebagai super key ini kan nggak bisa karena datanya ada yang sama.
Jadi kalau kita mau ngambil kunci ya harus dikombinasikan dengan city atau dengan status. Dengan status. Status masih berulang. Dengan city masih berulang juga. Jadi kalau kita mau ngambil super key ya jadi panjang banget. Nah, kita lihat dengan cara lain di sini ada redundansi jelas. Bikin datanya jadi tidak konsisten. Nah, terjadi anomali ketika melakukan perubahan data. Misalnya nambah data. Saya mau nambah data S5 30 Jakarta. Lalu data di sini mau diisi apa P sama quantity? Kan nggak bisa. Nah, jadi datanya kan miss ya. Datanya kosong di sini. Nanti balik lagi. Nah, untuk itu ini nggak bisa. Artinya, oke, saya kasih gambaran dulu. Ini tabel apa sih? Anggaplah misalnya nih ya staff ya. Misalnya ini staff, status, city. Ini statusnya city. Kenapa? Karena kalau dia 10 berarti ini Paris. Kalau dia 20 berarti dia London. Kalau dia 20 berarti dia London. Gitu. Jadi dua ini pasti saling berkaitan. Jadi sebutlah status sama city ini saling bergantung. Nah, lalu dengan S ini dia tergantung nggak tergantung juga. Karena setiap kali datanya si staffnya 1, dia statusnya 20. Kalau S-nya 2, statusnya selalu 10. S-nya 3, statusnya selalu 10. Oh, cuma satu data. S-nya 4, statusnya selalu 20. Jadi berarti 3 ini saling berkaitan. Nah, sekarang kita lihat yang P, project. Project 1, ini S1. Project 2, S1. Tapi ada project 1 yang S2. Ada project 2 yang S4. Gitu. Nah, ini tabelnya adalah si staff ini dia handle project 1 dengan kuantiti sekian. Si S1 ini dia juga handle project 2 dan kuantiti sekian. Nah, artinya project ini tergantung S juga. Dia bergantung dengan S. Sehingga kita pecah tabelnya. Kita pecah tabelnya berdasarkan ini. Tak pindah deh ke oh ya kemudian nih, kalau misalnya tadi kan kita simulasikan ngisi data ya, kalau kita simulasikan menghapus data, secara otomatis satu baris juga akan hilang. Misalnya saya mau ini dong, menghapus yang S3 10 baris. Berarti kan data P2-nya juga ikut hilang. Nah, ini yang nggak pas gitu loh. Nah, sehingga perlu dikondisikan, saya pindah ke sini. Nah, misalnya kayak gini. Kita tadi bahas bahwa S sama status sama city ini saling berkaitan. Ya, jadi ini kita pisah. Ini adalah tabel dengan kondisi 1 NF yang ini 1 NF. Nah, sekarang kita buat 2 NF-nya. Ini saya pisah di sini. Nah, yang P1, yang P, project ini tadi kita juga sudah bahas bahwa dia tergantungnya dengan si S. Si S, maka ini kita ambil tabelnya. Jadi menghasilkan 2 tabel. Gini. Nah, ini adalah tabel kondisi 2 NF. Nah, ini kondisi 2 NF. Nah, di situ kita lihat lagi. Ini sudah 2 NF. Nah, kemudian kita lihat di tabel ini, di tabel yang pertama, tabel apa ya? Kita kasih nama misalnya tabel, ganti dulu deh. Saya sebut tabel pertama aja. Di tabel pertama, kita lihat ada data yang berulang lagi. S1 selalu London. Oh, oke. Ini datanya bisa kita ringkas ya. Kita ringkas misalnya naikin ke sini. Jadi yang berulang nggak usah dipakai. Jadi biar nggak kelihatan berulang karena informasinya kan memang sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tabelnya jadi begini S2. Ini boleh. Jadi dihilangin aja yang sama-sama. Kemudian kita lihat di sini.
ada informasi yang berulang. S1 pasti 20 pasti London, S2 pasti 10 pasti Paris. Makanya tadi kan kita hilangkan ya. Sekarang 20 pasti London, 20 London, 10 Paris, 10 Paris. Nah, ini bisa kita pecah lagi. Bisa kita pecah lagi menjadi status itu sama city. Status dengan city. Lalu, kemudian si S-nya kemana? Nah, ini bisa kita buat dengan begini. Jadi kan informasinya udah jelas nih. S1 20, berarti 20 itu London. Oh ya, ini saya hilangin. Nah, kayak gini. S1 berarti 20 berarti London. S2 ini 10 berarti Paris. Jadi kan jelas ya informasinya itu nggak ada yang hilang. Kemudian kalau terjadi update data nih kayak tadi, saya mau ngisi data S5. S5 tadi misalnya 30. Nggak ada yang terganggu. Tinggal nambah di sini 30 itu siapa? Jakarta. Atau kalau ada data yang mau dihapus, ya nggak ada yang terganggu juga gitu loh. Ya, jadi satu tabel ini dia pecah menjadi 2 tabel. Nah, kemudian bagaimana dengan tabel yang ini? Tabel yang ini ternyata ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini kita sudah nggak bisa pecah. Karena ini kan datanya beda-beda ya meskipun ini berulang. Ini bukan masalah berulang. S1 ini dia handle project 1, handle project 2, handle project 3, handle project 4, sekaligus handle project 5. Jadi ini adalah aktivitas yang berbeda-beda. Maka ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Sehingga tabel normal 3-nya bentuknya juga tetap seperti ini. Gitu. Ini adalah sudah memenuhi 3NF. Jadi ketika nanti kalian menormalkan data, menormalkan tabel, nanti di akhir akan ada soal ya. Menormalkan tabel, maka yang perlu diperhatikan adalah kalau ada tabel yang tidak berubah ditulis ulang. Ini tahap satunya. Oh, ini 1NF. Tabel tidak normalnya tadi dicantumkan. Lalu ini tabel normal 1. Ini dah ya. Kemudian tabel normal 2 menghasilkan ini. Tabel normal 3 menghasilkan pecahan ini. Nah, tabel yang saya hapus saja. Yang tidak berubah tetap dicantumkan. Jadi kita melihatnya ini satu tabel utuh. Jangan hanya mencantumkan tabel yang berubah saja, tidak. Tapi semuanya kita cantumkan. Jadi biar tahu, oh ini satu kesatuan utuh. Jadi ketika tabel ini mau dikembalikan ke informasi awal, ke sini, ini juga menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Makanya di sini saya kasih tanda ya. Ini adalah blok untuk 1NF, yang tengah 2NF, yang kanan 3NF. Jadi ditulis ulang. Itu ini menghasilkan jadi 2 tabel. Yang tabel kedua tetap, yang tabel 1 jadi 2 tabel lagi. Ini kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin? Ntar ada soal, jangan bingung loh ya. Siap, Bu. Belum, Bu, ya, Bu. Belum, Bu. Terus saya lanjutkan. Nah, ini udah. Ini bentuk 3-nya. Nah, bentuk 3-nya tadi ya. Setelah ini kita ke BCNF. Nah, ini sebetulnya soal sih, ini bukan teori. Teorinya tadi yang di depan. Kalau ada kasus seperti ini, apakah dia memenuhi 3NF? Jika tidak, maka silakan dirancang. Tapi nanti soalnya bukan yang ini. Soalnya nanti, ini ketentuannya, ini contoh jenis soal. Jika diketahui bahwa R memenuhi 1NF, apakah R memenuhi 2NF dan 3NF? Kalau belum memenuhi 2 ya silahkan didekomposisi. Apakah sudah memenuhi 3NF? Kalau belum ya silahkan didekomposisi lagi. Tapi kalau sudah ya sudah. Misalnya tadi tabelnya sudah memenuhi 3NF ya sudah. Sudah selesai, nggak perlu diapa-apain lagi. Ketika sudah di 3 sudah memenuhi BCNF ya sudah. Karena sudah tidak ada masalah di situ. Nah, sekarang BCNF.
Suatu relasi disebut BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat G. Jadi, kalau dalam satu relasi itu isinya sudah kandidat G semua, sudah nggak ada yang super G nih. Kalau super G kan potensi kuncinya bisa ada 2 atribut ya. Kalau yang kandidat G kan hanya pasti 1. Gitu. Jadi pastikan nanti sudah memenuhi itu gitu. Nah, kalau dia memenuhi BCNF sudah pasti memenuhi 3NF. Tapi kalau 3NF belum tentu memenuhi BCNF. Ini juga berfungsi untuk menghindari update anomali yang mungkin terjadi. Jadi kalau tadi kok masih kalau yang ini sudah memenuhi BCNF atau belum? Sudah. Ketika terjadi update data maka nggak ada data yang terganggu atau rusak atau bikin salah informasi, itu sudah tidak terjadi. Misalnya di sini. Nah, ini tabel ini ya. Ada tabel ABC dengan atribut ABC. B tergantung dengan A, C tergantung dengan B. Nah, ini tuh sudah memenuhi BCNF atau belum sih? Nah, kita perlu lihat yang di sini kan A sama B ya, yang digantungi ya istilahnya. Kita lihat A itu super K atau bukan sih? B itu super K atau bukan sih? Nah, lihatnya diketahui B tergantung dengan A. Lalu B tergantung dengan A sama C tergantung dengan B. Artinya si C ini kan juga tergantung dengan A, tapi tidak secara langsung. Ya, dia tergantungnya melalui B tergantung dengan A gitu. Jadi kayak cinta segitiga gitu loh. Nah, ini namanya sifatnya transitif gitu. Artinya, berarti kan ngacunya ke A semua, maka A ini adalah super key. Gitu. Jadi A ini adalah super key. Lalu yang B apakah super key atau bukan? Nah, si C ini kan tergantung dengan B. Sedangkan si B ini dia tergantungnya dengan A, bukan A tergantung dengan B. Sehingga B ini bukan super key. Kalau kita lihat semuanya kan jadi ngacunya ke A. Lah kalau ini si C ngacu ke B tapi A tidak ngacu ke B, maka si B ini bukan super key. Begitu. Sehingga ini berarti bukan BCNF karena yang digantungi ternyata dia bukan kunci. Gitu. Maka kita dekomposisi sehingga biar terpenuhi BCNF. Caranya gimana? Caranya R1 yaitu AB, R2 BC. Ya, yang tergantung dengan dianya aja. A sama B, B dengan C. Itu. Karena kuncinya kan adalah A. Nah, sekarang B yang tadinya bukan super key, sekarang dia sudah menjadi super key. Begitu. Kalau di tabel baru sekarang si B jadi super key. Kalau yang di tabel sebelumnya, di tabel R ini, si C bukan super key. Gitu. Nah, ini juga kayak latihan lagi. ABC diketahui, C tergantung dengan AB. B tergantung dengan C. Apakah dia 3NF? Nah, ini memenuhi 3NF karena C tergantung dengan AB. Maka semua ABC dia tergantungnya dengan AB. Gitu. Jadi A ini bisa jadi kunci dari atas tabel R. Maka dia adalah kunci. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, B tergantung dengan C. Maka B tergantung dengan C. Maka AB tergantung dengan AC. Atau ABC dengan AC. Tergantung kondisinya lah. Kalau kondisinya ada, maka AC itu adalah kunci dari R. AC ini adalah super key, tapi C-nya tidak. Karena kan ada 3 ya. AB tergantungnya dengan AC. Ya sudah. Berarti kan si AC ini kan kunci. Cuma ada 3. Gitu, sehingga dia super key, tapi C-nya tidak. Karena yang tergantung hanya B. C ini lebih ke kandidat. Jadi kesimpulannya si ini tadi bukan BCNF. AB ini adalah super key, tapi C bukan super key. Tapi kalau AC bisa jadi super key, tergantung kondisi. Nah, ini
Ini kondisi ya, ini tergantung studi kasusnya, tergantung atau tidak. Nah, itu yang perlu kalian lihat. Misalnya nih di sini, ini tabel sudah memenuhi 3 NF ini. Tapi saya disclaimer dulu ya. Jadi gini, tabel ya, biasanya nanti juga disebutkan, biasanya 3 NF itu sudah cukup aman gitu. Tapi misalnya memang diperlukan untuk didekomposisi lagi, ya silahkan dilakukan. Kadang ini kan aturan ya, bukan aturan untuk dilanggar sih, lebih ke ini adalah teknik tata cara. Jadi misalnya kalian menggunakan ini nggak apa-apa, enggak pun karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk itu, maka nggak dilakukan juga tidak apa-apa gitu loh. Ya, misalnya ini sudah ada student book sama tabel pinjam. Kalau kita lihat di sini tabel student di sini name, SID sama age. Name sama age ini tergantung oleh si kunci SID. Kenapa? Kalau Jones berarti dia name-nya kan 66, dia nggak mungkin ada double. Umur 18 itu siapa? 18 kan umurnya Jones. Tapi kan Jones tergantung SID. Nah, age ini berarti dia adalah ketergantungan yang transitif tadi. Artinya kan dia secara nggak langsung tergantung sama SID ya. Secara otomatis dia tergantung ke situ. Berarti SID ini adalah super key. Maka bisa dibilang ini adalah sudah memenuhi BCNF. Ini 3 NF tapi sudah memenuhi BCNF. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama. Nah, MySQL ini adalah kode buku dari ini. Tahun 2002. Ini bukunya siapa? Bukunya MySQL. Tapi kan MySQL tergantung kodenya. Ya, ini juga transitif kayak tadi. Sehingga si bidang ini dia adalah bidang. Bit ini dia adalah super key. Maka bisa disebut tabel books ini adalah BCNF. Dia sudah memenuhi BCNF gitu. Nah, kita lihat tabel pinjam. Tabel pinjam ini terdiri dari 2 tabel. Yang terjadi di antara 2 tabel. Ada aktivitas yang terjadi di antara 2 tabel. Nah, misalnya kita mau melihat ini sudah memenuhi 3 NF. Karena tidak ada yang tergantung dengan kolom yang bukan kunci. Semuanya tergantung dengan kunci. Nah, tadi di awal kita sempat bahas, kita bisa melihat dengan cara itu, kita bisa lakukan uji update data, ya, terganggu atau tidak bisa dengan itu. Kemudian bisa juga dilihat ini kan aktivitas ya, ada si pelaku, ada objeknya. Si pelaku berarti siapa? Ya studentnya. Objek yang dipinjam berarti apa? Ya bukunya. Kita bisa berdasarkan itu juga bisa. Misalnya kita lihat di sini, ID pinjam. Yang tergantung dengan dia siapa? SID sudah pasti tergantung dengan ID pinjam. B juga tergantung dengan ID pinjam. D tergantung dengan ID pinjam. Nah, ini secara aturan sudah memenuhi 3 NF, semuanya tergantung ke kunci. Tapi apakah dia BCNF atau bukan? Nah, pertanyaannya kan itu. Ini bukan BCNF, kenapa? Karena, ini ya. Tuh. Saya pindah ke ini aja. Kalau misalnya nih, kita baca berdasarkan objek. Objek yang dipinjam ini kan peminjaman ya. Objek yang dipinjam apa? Oke, begini. Ya. Ini sama satu lagi dipecahnya menjadi begini. Si objek peminjam, objek yang dipinjam sama si subjek yang minjem. Nah, ini sudah memenuhi BCNF karena sudah tergantung dengan si kunci. Cuman ternyata dia berisiko, ini tergantung dengan ini ya. Kenapa sih tergantung? Buku kode 2 yang dipinjam.
ternyata ada 2. Yang mana nih? Yang 1 atau 4? Nah, ya. Jadi tergantung kodenya. Dia tergantung kode peminjamannya. Begitu juga SID. SID ini, si peminjam buku, nah, yang mana? Dia minjem 2 kali. Yang 2 atau yang 3. Jadi, dia tergantung ke situ gitu loh. Misalnya kita mau nge-track, gampangnya ya, kita mau nge-track. Yang minjem si nomor 68 belum balikin buku. Nah, transaksi yang mana yang belum dibalikin? Yang dia minjem dengan kode 02 atau yang kode 03. Nah, itu perlu penjelasan lebih, di mana kita baru tahu setelah kita bisa dapatkan ID pinjamnya, kan gitu. Nah, cuman di kasus ini anomali ketika update data. Kenapa? Misalnya nih tabel ini dipecah nih ya, tabel ini dipecah. Lalu saya nambah data transaksi P05. Minjemnya kapan? Minjemnya misalnya hari ini nih, tanggal 4 Mei 2021. Terus, kalau misalnya dipecah begini, ini kan kita juga harus ngisi di sini. Ya, kalau kita nggak lupa ngisi. Kalau kita nggak lupa ngisi, yang minjem siapa? Yang minjem 5, 3, 6, 70 misalnya. Ya, nah ini kan resiko. Ini kan beresiko ini sebetulnya tabel yang tadi di 3NF kita pecah menjadi BCNF. Kalau kita hanya membaca sebatas ya, sebatas ini memenuhi 3 BCNF atau belum lalu kita pecah. Ini justru malah bisa beresiko gitu ya. Jadi makanya kenapa nanti juga disebutkan bahwa pengembang kadang-kadang dianggap sampai tahap 3 itu cukup. Ya memang dengan ini aja sih kita sudah cukup jelas. SID ini siapa? Kita sudah bisa telusuri di tabel student. Bit ini siapa? Atau buku apa? Kita bisa cek di buku table books ya. Jadi clear sebetulnya. Kalau kita mau ngisi data ya udah, SID di sini B05. Nggak akan ketinggalan lah, gampangnya begitu. 5, 3, 6, 70. Resikonya tuh lebih rendah daripada kita misah menjadi BCNF. Tapi kalau kita kembali ke masalah aturan BCNF, ya ini dipecahnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada kondisi aturan itu berbenturan sama kebutuhan data di lapangan. Sehingga sudah mengalah saja, nggak harus saklek ikut aturan yang harus begini, nggak apa-apa. Sesuaikan sama kebutuhan yang ada di lapangan. Yang penting database-nya sehat. Ini pun sudah sehat kok. Ini pun sudah oke. Jadi, misalnya mau dibikin ini pun nggak ada masalah. Asalkan jangan lupa untuk ngisi di sini. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau dipecah ya ini tadi. Tabel pinjam, tabel ID. Sekarang SID sudah tergantung ke si pinjam, si ID pinjam. Gitu. Nah, kalau saya lebih memilih untuk stay di 3NF-nya, tidak memecah 3NF ini menjadi BCNF di kasus ini ya. Karena 3NF ini sudah cukup. Kemudian perbedaan antara BCNF dan yang 3NF. 3NF dulu nih. Oke. Yang 3NF dulu. Dekomposisinya lossless, jadi sama dengan BCNF. Dependensinya dipertahankan. Ya, ketergantungannya dipertahankan. Nah, ini tidak mungkin mempertahankan ketergantungan ya tadi. SID itu dijaga aja dengan si ID pinjam, itu udah oke sebetulnya gitu loh. Dan ini sudah, kalau begini sudah nggak mungkin mempertahankan posisi itu. Ya. Misalnya ada tabel lagi nih. Perbandingan antara BCNF dan 3NF. Di kasus redundansi pada 3NF. Ada tabel NIM modul dosen. NIM modul dosen. Nah, modul ini tergantung dosennya. Jadi FBNet ini yang ngisi adalah Pak Ajib. FBNet juga diisi Pak Budi.
prolog diisi oleh Pak Aris, prolog juga diisi oleh Pak Jono. Misalnya begitu ya. Maka kita lihat di sini kan ada 2. Ya pasti itu. Sehingga kita pecah menjadi ini. Nah, Pak Aji ngajar FBNet, Pak Budi juga FBNet. Pak Aris ngajar prolog, Pak Jono juga ngajar prolog. Nah, ini jadi satu tabel. Kemudian yang alternatif, ini alternatif ya. Kalau ini, ya ini udah clear gitu, tapi yang ini alternatif. NIM ini bisa dengan modul, NIM juga bisa dengan dosen. Nah, tinggal dipilih. Kalau kalian mau pilih NIM dengan dosen juga nggak ada masalah, karena sudah pasti Ajib ini berarti FBNet. Aris ini berarti prolog, Ajib ini FBNet, Budi ini FBNet gitu. Atau NIM dengan modul. Itu juga nggak apa-apa. Modul, misalnya modul berarti kan 129 ini dengan FBNet. 130 ini berarti dengan prolog. Nah, itu juga boleh. Jadi alternatif aja. Toh datanya informasi yang tampil di situ tidak akan terjadi miss. Begitu. Nah, relasi ini tidak memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif. Kenapa? Dia tidak mau, tapi tidak memenuhi BCNF ya, karena dari dosen, modul tergantung ke dosen. Maka dosen ini bukan kandidat Q, gitu. Sehingga dipecah biar dia jadi Q, gitu. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini nggak ada masalah, tapi kalau yang tadi lebih rawan ya. Data yang peminjaman tadi lebih rawan. Kemudian, nah ini tahap dalam lakukannya disclaimer dulu. Kebanyakan praktisi database menganggap bahwa tingkat normalisasi hingga BCNet atau 3NF sudah dianggap cukup. Ya, atau BCNF untuk bisa mengatasi redundansi, lossless, kehilangan data, ketergantungan, data yang bisa dibilang nggak semestinya gitulah. Jadi tujuannya bisa didapat dengan tahap-tahap itu. Nah, tahap yang perlu dilakukan seperti apa nih? Misalnya nih ada data tidak normal. Maka lakukan penghapusan atribut yang sifatnya multi value, digabung jadi satu. Data yang berulang juga digabung jadi satu. Nah, kalau sudah masuk ke tahap normal, maka hapus ketergantungan parsial. Nah, tadi kan di syarat 2NF adalah kalau ada data yang tergantung sebagian ya dengan kunci, maka dipisah aja, dieliminasi itu sehingga biar terbentuk tabel normal tahap 2. Nah, kalau di normal tahap 2 kita lihat nih ada sama-sama yang bukan kunci atau enggak. Sama-sama bukan kunci tapi ada ketergantungan di situ. Nah, itu juga perlu dikondisikan sehingga terbentuk tabel ini. Nah, kemudian yang untuk tahap 3 kita cari ada determinan yang kandidat atau enggak. Kalau bisa ya itu bisa kita kondisikan untuk dinormalkan ke tahap BCNF gitu. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, untuk melakukan proses normalisasi memang bukan hal yang mudah ya, ada tantangannya. Misalnya standar desainnya. Kemudian kita misalnya mau mengkategorikan ini tuh rancangan yang baik loh. Tapi pastikan di situ nggak ada data-data cadangan, nggak berlebihan, kemudian ketergantungannya itu jelas. Tidak berlebihan seperti apa misalnya nih? Oh, ini ada pembahasan. Kemudian kecepatan pemrosesan. Jadi usahakan data itu jangan numplok misalnya. Lebih baik mana tabelnya banyak atau tabelnya semakin sedikit, tapi semakin lengkap kolom-kolomnya. Semakin banyak tabelnya itu lebih bagus daripada semakin banyak kolomnya tapi tabelnya sedikit. Kenapa? Karena potensi data yang tergantung ke data yang tidak semestinya itu lebih tinggi kalau kolomnya semakin banyak.
Gitu. Jadi itu. Kemudian kalau misalnya tabelnya lebih banyak daripada atribut-atributnya, pemrosesan kerjanya justru lebih cepat daripada tabelnya sedikit tapi recordnya banyak. Nah, kita simulasikan ya misalnya nih, kita punya dibandingkan 5 tabel. Taruhlah kita punya ada yang 3 tabel. Tabel begini, 2, 3, 4 deh, 4. Dibandingkan dengan hanya 2 tabel. Tapi dia lebih banyak datanya begini. Nah, resikonya adalah, salah satu resikonya ya, misalnya kita mau butuh update data di tabel master mahasiswa aja. Tabel yang lain tidak akan saling berkaitan. Tapi kok di sini kita mau nambah, misalnya ada tabel mahasiswa sama tabel peminjaman. Kita mau ngupdate data, ada data stok buku masuk nih. Nah, sangat mungkin kita hanya bisa ngisi data di sebagai bagian depan, yang belakang jadi nggak terisi. Nah, itu ada potensi begitu. Ada juga potensi terjadinya, kalau misalnya cuma tinggal satu kan, ya kemungkinan dia gantungnya ke kolom pertama atau kedua ya, misalnya gampangnya begitu. Tapi kalau semakin banyak, dia kan bisa gantung ke kunci. Dia bahkan bisa gantung ke yang bukan kunci gitu loh. Potensinya itu lebih tinggi. Sehingga mendingan seperti ini, banyak. Tapi justru prosesnya lebih cepat daripada rekodnya banyak. Kenapa? Satu lagi. Misalnya nih, kita ngomongin masalah isi data. Isi data di sini setiap kali nambah satu baris, berarti dia nambahnya 3 record sini. 3 data ya, 3 sheet. Tapi kok di sini kita ngomongin nambah satu data, berapa yang ketambah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lah kalau sama-sama 10 data totalnya, 10 data. Kolomnya 3, kan jadi totalnya cuma 30. Tapi kalau ini sama-sama 10 baris, ini totalnya kan jadi 60. Nah, beban kerjanya itu lebih besar gitu loh daripada begini, daripada yang tabelnya banyak gitu. Karena kalau pernah terjadi penambahan data ya data yang berubah hanya di sini-sini aja. Tapi kalau begini ya semuanya harus terisi gitu, sehingga secara proses datanya lebih lama. Kemudian, nah misalnya nih kita harus berkompromi dengan keadaan, ya mau nggak mau kadang ada sesuatu yang harus dilanggar atau dilakukan denormalisasi ya, pelanggaran normalisasi. Itu misalnya normalisasi hanyalah merupakan teknik pendekatan ya, dia hanya teknik pendekatan ada aja yang digunakan untuk mendapatkan rancangan yang logis. Dia bersifat normatif, bisa dilanggar asal dengan catatan tertentu ya. Misalnya nih, tabel total biaya. Sudah ada kolom quantity, sudah ada kolom price. Masih bikin total biaya. Nah, ini kan menurut saya sih nggak perlu. Karena itu bisa kita query-kan, nggak perlu disimpan di database. Pemborosan. Atribut berlebihan misalnya name. Name sudah ada nomor kode prodi misalnya, tapi kita masih ada name ini, prodinya mana, fakultasnya mana. Padahal di name-nya sudah bisa kita dapatkan informasinya. Itu contoh yang atribut yang berlebihan. Tapi kalau kita mau bisa nggak, ya bisa-bisa aja. Dan kita lagi bahas tekniknya. Kemudian membiarkan relasi transitif dalam satu tabel untuk kemudahan proses. Misalnya nih, dalam satu tabel ada yang tidak bergantung secara penuh ke kunci. Ya, kadang ya dibutuhkan kondisi itu di lapangannya. Ya sudah, kalau memang di lapangan kebutuhannya begitu ya bagaimana lagi. Alasannya untuk biar gampang, biar begini, biar begitu. Ya sudah. Nah, denormalisasi ini pasti ada konsekuensi. Konsekuensi yang dilakukan adalah, yang mungkin terjadi, adanya redundansi data. Jadi ada potensi data ganda.
yang harusnya datanya di situ nggak perlu diisi, kan jadi harus diisi karena gabung tabelnya. Kemudian bisa non-atomic multi-value. Ada data kosong misalnya. Nah, itu potensi-potensi yang mungkin terjadi ketika tabelnya tidak normal. Atau kita melanggar aturan normalisasi tadi. Apakah tugas saya ini? Bukan. Nah, ini contoh tabel tidak normal, hari-harinya ada banyak. Kita lihat kembali yang ke BCNF dulu. Nanti latihannya ada di sini. Ya, BCNF ya. Ini misalnya ada kasus kayak gini. Mata kuliah tidak harus selalu dengan kode mata kuliah yang gantungnya, tergantung konteksnya. Kalau mata kuliah ini berdampingan dengan kode mata kuliah, berarti mata kuliah ini tergantung ke kode mata kuliah. Tapi kalau berdampingan dengan siswa, artinya kan si siswa ini mengambil mata kuliah, kan gitu. Kalau berdampingan dengan tutor, artinya dia diampu oleh, nah gitu ya. Kemudian tabel ini tidak melanggar 3NF. Kasusnya adalah satu siswa bisa mengambil lebih dari satu jenis kursus. Gitu. Nah, satu tutor hanya boleh mengajar satu jenis kursus. Misalnya biar dia hanya Perancis, ya Perancis aja, nggak boleh sama Inggris. Nah, tapi satu mata kuliah bisa diampu lebih dari satu orang, misalnya bahasa Inggris, ini udah dari Richard, bahasa Inggris juga diisi oleh Susana, ini boleh, yang penting Susana Inggris ya Inggris aja, Richard Inggris aja, nggak boleh ke Perancis. Nah, misalnya gitu. Nah, ini kunci super key sebetulnya. Siswa dengan kursus, kursus dengan tutor, nah ini relasi yang terjadi di situ. Makanya ini menjadi kunci. Nah, hubungan ketergantungan yang terjadi, misalnya di baris Cecep dihapus. Cecep dihapus. Berarti kan data Susana juga hilang. Ya, meskipun ini sudah tidak melanggar tidak melanggar 3NF, sudah dipecat jadi 3NF, ini sudah aman. Tapi kok terjadi kasus seperti ini, artinya sebaiknya ya dipecah lagi gitu loh. Sebaiknya dipecah lagi menjadi BCNF. Biar ketika ada perubahan data, datanya nggak berubah. Cara mecahnya gimana? Ya ini. Nah, siswa dengan tutor dengan kursus. Nah, dalam hal ini bisa juga siswa dengan kursus juga bisa. Ini opsi ya. Bisa dengan tutornya, bisa dengan kursusnya. Monggo mana yang mau dipilih. Tapi kalau di kasus ini sih, karena ada Susana ya, siswa lebih tepat dengan tutor. Kenapa? Kalau siswa dengan kursus, berarti si Anwar sama si Cecep itu kan bahasa Inggris tuh, Richard. Kok Richard? Anwar dengan Susan ini kan bahasa Inggris tuh. Nah, kita masih bingung nih. Bahasa Inggris yang diampu oleh Susan atau bahasa Inggris yang diampu oleh Richard gitu. Tapi dalam hal ini lebih tepat kalau yang digunakan dengan siswa itu adalah tutornya, bukan kursusnya. Gitu. Kecuali kalau namanya sama, nah kita baru bisa pilih baiknya yang mana. Mau tutor nggak apa-apa, mau kursus pun nggak apa-apa. Nah, itu BCNF. Ya, sampai sini ada mau tanyakan dulu sebelum ke 4. Di sini perlu ketelitian kalian aja sih dalam membaca pola data. Oke, yang 4 dan kelima ini konteksnya dia bukan lagi ke datanya tergantung dengan kunci ya, tapi ada value yang multi atau enggak gitu. Sudah terbentuk 4 NF, tapi ada 2 atribut yang multi value. Nah, misalnya gini nih. Dia tergantung multi value-nya, jadi bukan kelanjutan dari dia sudah BCNF tapi masih ada kondisi begini.
Nah, ini harus dipecah. Tapi nggak bisa masuk ke 1NF. Kenapa? Begini. Misalnya ya. Kita lihat di sini. JIM 11,6. Maka kan kita harus pecah ya. JIM 11. JIM 6. Nah, ini nggak bisa kita lakukan lagi dengan skill. Nah, nomor mana? Ini aja screen-nya ada komunikasi, program mahir, sama negosiasi. Sini, program mahir. Komunikasi taruh mana? Negosiasi. Nah, ini kan nggak pas. Kalau kita mau paksakan 11,6 lagi kan nggak pas juga gitu loh. Nah, jadi yang skill ini itu dipisah. Harus dipisah. Ini siapa ya? Ini JIM. Ini JIM. Ini JIM. Gitu terus. Sebelahnya lagi ada siapa? Mary. Mary 5,11. Ini ada Mary. 5, Mary 11. Nah, tinggal nih dia ngapain aja Mary. Mary bisa apa aja. Analisis desain. Analisis desain. Nah, begitu. Jadi dipecah jadi 2 tabel. Ini untuk kondisi 4NF ya. Kalau sudah ada tabel yang memenuhi BCNF, tapi ada multi value di 2 atribut, maka kita pecah menjadi 4NF. Begini. Jadi jelas, JIM ini punya keahlian apa aja, Mary punya keahlian apa aja. JIM ini handle proyek berapa aja, Mary juga berapa aja. Gitu. Nah, lalu yang 5NF itu kenapa? Dia tidak memenuhi 5NF jika atributnya saling bergantung dengan atribut lain. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika ada data yang tidak dapat didekomposisi lagi menjadi tabel yang lebih kecil. Jadi kalau udah paling kecil sudah nggak bisa dipapain, berarti dia sudah memenuhi 5NF. Jika 4 bentuk normal sebelumnya diajarkan fungsi ketergantungan fungsi, maka 5NF ini ya, kalau tadi kan berdasarkan ketergantungan atributnya ya. Nah, dia dibentuk berdasarkan konsep join dependence. Jadi tabel yang lebih kecil-kecil itu harus bisa dikembalikan ke tabel semula lagi, harus bisa disatukan lagi menjadi tabel utuh. Misalnya tabel ini tidak memenuhi 5NF, maka ini bisa dipecah dealer dengan distributor, distributor dengan kendaraan, dealer dengan kendaraan. Nah, ini sudah memenuhi 3NF. Sehingga ketika digabung bisa menjadi satu tabel yang utuh lagi seperti ini. Gitu, itu 5NF. Selanjutnya, nah untuk latihan soalnya di sini ada 3. Cukup aja ya. Nah, yang pertama tabelnya ini, silahkan kalian amati, di situ ada repeat column, bajikan, kemudian yang kosong-kosong, ini juga diisi. Berarti ini apa? Ini enggak diisi sih, karena ini nanti kan jadi satu kolom ya, item. Secara otomatis nanti terisi ketika sudah digabungkan. Lihat juga dia keterhubung dengan yang mana. Ini untuk yang soal nomor 1. Untuk yang soal nomor 2-nya, kita lihat di situ ada kode proyek, nama pegawai, sama bagian. Nah,
Silakan dilihat di situ yang tergantung itu yang mana dengan mana. Kode proyek apakah tergantung dengan nama pegawai atau nama ketergantungannya dengan si kolom itu. Gitu, nanti kalian coba sampai bisa dibaca di tahap berapa. Begitu kira-kira. Kemudian karena ini datanya nggak rumit ya. Satu tabel ini paling ada yang cuman 1 atau 2 kali pemecahan. Nah, ketika kalian pecah, seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau ada tabel yang tidak berubah, tolong tetap ditulis ulang. Tuh, jadi yang ditulis tidak hanya tabel hasil pecahannya saja tidak, tapi yang tidak pecah pun ikut ditulis ulang. Nah, tabel yang ketiga ini juga lihat ada beberapa yang saling bergantung. Bahkan kolom yang mungkin bukan kunci di situ tergantung dengan yang bukan kunci juga. Nah, itu diperhatikan mana. Nanti yang jadi kunci yang mana. Jadi, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, setelah ini kita presensi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti hasil kerjanya silakan taruh di e-learning. Saya akan siapkan slot untuk submit e-learningnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Saya mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya ditunggu. Saya siapkan dulu. Oke, terima kasih Bu. Kelas H. Pengerjaannya apakah di Word? Ya, di Word aja nggak apa-apa. Oke, itu linknya. Silahkan di copy kalau sudah boleh lagi.